Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Yuli. Seperti biasa menemani sahabat Tekno di acara BTP Tekno Talk dalam series BSJ Talk Series. Sudah hadir di Telkom University Innovation Gallery para narasumber dan juga para peserta secara onsite dan juga online. Nah, hari ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan BTP Startup Journey Zebra versus Unicorn dengan tema Building Sustainability and Profitable untuk Startup dan UMKM. Nah, para sahabat Tekno, di beberapa tahun terakhir ini kita melihat fenomena startup berkembang sangat cepat sekali. Banyak perusahaan rintisan berlomba mengejar pertumbuhan yang agresif. Pendanaannya besar sampai mendapatkan label unicorn sebagai simbol dari kesuksesan startup modern. Tapi di balik tren tersebut, muncul banyak pertanyaan menarik nih. Apakah semua startup memang harus menjadi unicorn? Apakah growth yang cepat itu selalu berarti bisnisnya sehat? Dan bagaimana sebetulnya perkembangan ekosistem startup ini dilihat dari perspektif akademis dan juga dari riset. Pada sesi podcast dan diskusi kali ini, kita akan membahas topik tersebut dari dua sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Sudah hadir hari ini narasumber pertama kita, beliau adalah Bapak Dr. Sunu Puguh Hayu Triyono. Selamat siang Bapak. Nah, Pak Sunu ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Telkom University dan beliau juga sekaligus sebagai kepala bagian dari unit Business Development and Incubation di Bandung Technopark. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana pola pikir unicorn menjadi tujuan utama banyak startup serta tantangan yang muncul di dalamnya. Kemudian sudah hadir juga di sini narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Arin Arianti Gunawan PhD. Selamat siang Ibu. Nah, Bu Arin ini juga beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga sekaligus sebagai researcher dari BRIN yang fokusnya adalah di ekopreneur. Nah, dengan Bu Arin kita akan membahas bagaimana sustainability innovation serta dampak jangka panjang menjadi hal penting dalam membangun usaha dan rintisan. Sahabat Tekno semua, harapannya diskusi hari ini tidak hanya membuka wawasan kita ya, baik yang on-site, yang online, dan juga sahabat Tekno semua di rumah, dimanapun Anda berada. Diskusi ini semoga memberikan refleksi bahwa membangun startup bukan sekedar mengejar valuasi, tapi bagaimana menciptakan bisnis yang relevan, bertahan, dan memberikan dampak nyata. Ayo langsung aja kita akan berdiskusi bersama. Yang pertama dengan narasumber pertama kita ada Pak Sunu. Baik, Bapak, dari fenomena dan perkembangan startup nih, dari hasil riset dan pengamatan Bapak, apakah ekosistem startup Indonesia saat ini masih terlalu terpengaruh hype gitu ya, yang harus kekinian dibandingkan sama fokus yang fundamentalnya bisnis itu harus seperti apa? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Yuli, teman-teman semuanya yang onsite, yang online. Ini mohon izin ya berbagi aja, maksudnya kalau dibilang ekspor bukan nggak ekspor juga gitu Bu. Ini sharing aja ya. Jadi yang pertama tadi kalau kita bicara tentang ekosistem startup gitu ya, di tahun mungkin Indonesia itu mulai ramai sekitar 2015 ya kalau nggak salah ya, sependek pengetahuan saya di situ. Nah, dari 2015 sampai sekarang memang banyak dinamika ya. Kalau mungkin di tahun-tahun itu ya termasuk golden age gitu ya, era keemasan startup. Tapi di tahun-tahun belakangan kan kita menghadapi tech winter ya, yang mana kalau kita bicara tentang startup dan ya dikotomi antara startup dengan UMKM gitu ya. Ini karena startup itu basisnya adalah teknologi ya, baik pemanfaatan ataupun penciptaan teknologinya. Dan untuk menunjang inovasi jenis ini, maka value of debt-nya itu ya ada value of debt gitu ya. Betul. Sehingga membutuhkan dukungan pendanaan yang itu juga tidak kecil gitu kan. Nah,
Sehingga ketika Valley of Death ini dan kemudian mencapai titik impas dan meningkat menjadi pertumbuhan tinggi gitu ya, eksponensial ini, dukungan pendanaan itu menjadi waktu itu adalah satu-satunya ya, setahu saya satu-satunya buffer atau satu-satunya sumber daya atau alat yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan, gitu kan. Nah, sedangkan begitu beberapa tahun ke belakang kita mengalami COVID, gitu ya, dan sebagainya, sehingga dukungan pendanaan itu menjadi menurun drastis, gitu ya. Sehingga yang tadinya startup itu dia ada buffer untuk mengambil risiko yang Valley of Death ini, itu menjadi hilang atau mungkin berkurang tapi drastis, gitu ya. Nah, sehingga secara ekosistem ya ini menjadi sebuah reset atau balancing begitu ya, mekanisme balancing. Jadi itu satu hal gitu ya. Apakah kalau ekosistemnya ini dibilang hype atau enggak? Ya saya pikir hype-nya udah menurun ya. Tapi kalau dilihat secara kematangan justru lebih matang. Semakin matang, betul. Nah, mungkin sedikit ya Bu. Tadi terkait dengan hype ya. Ini juga karena startup itu sangat erat dengan teknologi, gitu ya. Maka di dalam inovasi dan teknologi itu kita mengenal ada yang namanya hype cycle, gitu ya, hype cycle. Nah, hype cycle itu kan ekspektasi itu melonjak tinggi, gitu ya, dalam waktu yang singkat, dan kemudian akan turun drastis dalam waktu yang singkat juga. Nah, begitu udah nyampe di namanya plateau of productivity ya, itu udah mulai naik gitu ya, pelan-pelan. Tapi secara ekspektasi orang udah realistis. Nah, saya pikir ini yang terjadi terutama di Indonesia ya. Di Indonesia itu kalau kita lihat secara hype cycle itu sudah tidak lagi di yang kurva bawah ya, tapi sudah mulai perlahan-lahan naik ke atas. Kira-kira gitu. Baik. Dan ke Bu Arin nih, dari perspektifnya researcher, bagaimana Ibu melihat perkembangan kualitas startup Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Tadi kan dari Pak Sunu, sebetulnya dia ada naiknya tapi juga ada turunnya, jadi dia balance dengan maturity-nya gitu ya. Nah, dari sudut pandang researcher seperti apa? Ya, kalau dari sudut pandang saya sendiri sih sebetulnya saya setuju ya dengan Pak Sunu ya, artinya fasenya memang sekarang sedang seperti itu gitu ya. Dilihat dari investor juga mungkin sekarang investor juga sudah lebih memilah gitu mana yang memang betul-betul layak untuk didanai dan mana yang memang kelihatannya ini kayaknya cuman seru-seruan aja misalnya gitu ya. Jadi makanya kita sudah ada di tahap di mana kita harus mulai memikirkan sebetulnya bisnis ini akan berlangsung lama atau tidak gitu ya. Bagaimana strategi-strategi dari para startup ini supaya bisa bisnisnya tetap berjalan gitu ya selama tidak hanya dalam kurun waktu yang pendek gitu ya, tapi juga mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan misalnya gitu. Atau bahkan mungkin seperti di contohnya kemarin ketika saya sedang ada riset di industri game gitu ya, memang mereka sangat memikirkan gitu ya tahapan-tahapannya, bagaimana selalu mengeluarkan gebrakan yang baru gitu ya agar pengguna game atau pemain game gitu atau user dari industri game ini gitu akan terus merasa penasaran ya gitu akan produk-produk yang akan mereka keluarkan gitu loh. Dan saya juga cukup amazed sebetulnya kemarin ketika melakukan penelitian itu di mana mereka istilahnya betul-betul memikirkan ketika kalau misalnya sinetron kan panjang ya gitu ya, itu mereka benar-benar memikirkan oke, tahap sekarang di 3 sampai 5 tahun ke depan kita akan mengeluarkan produk ini gitu, lalu nanti setelah ini keluar kita akan mengeluarkan produk yang lainnya lagi gitu. Jadi artinya harus benar-benar dipikirkan jangka panjangnya, tahapannya apa saja sih gitu, jangan semua dikeluarin sekarang gitu ya tapi itu akan hanya last long sebentar aja gitu loh. Jadi sisi psikologisnya juga mereka pertimbangkan. Betul. Iya, gitu, dan engagementnya tetap dijaga gitu, artinya tidak. Artinya kualitas startup menurut research yang sudah tim Ibu lakukan juga artinya juga semakin baik gitu ya?
kalau dilihat yang dan khususnya industri game ya yang kemarin kita teliti ya gitu, menurut saya itu menarik sih ya. Memang mungkin tidak terlalu banyak sih ya yang seperti itu gitu ya, tapi artinya kita sudah mulai melihat bahwa anak muda sekarang tuh ada sebetulnya yang bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi mereka tidak hanya memikirkan cuannya doang gitu ya di awal gitu ya, cepat tapi terus udah gitu udahan lebih cepat juga gitu ya, duitnya mungkin gede di awal gitu ya, tapi memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Nah, sekarang ke Pak Sunu lagi deh. Menurut pendapat Bapak, apakah mindset founder startup saat ini lebih mengejar valuasi daripada real problem di masyarakat, atau apa nih kecenderungannya Pak? Ya, gimana ya, saya belum melakukan penelitian itu ya. Tapi pada intinya gini, kan kita melihat ekosistem ini memang terdiri dari beberapa aktor kunci ya. Nah, bisa sifatnya pull atau push ya kan. Dalam artian gini, misalkan kalau di awal-awal ya menurut saya atau sejauh interpretasi saya itu lebih banyak pushnya ya, dalam artian founder yang membentuk gitu ya, memperkenalkan teknologi dan sebagainya. Memang basisnya bisa, kalau kita bicara inovasi ya bisa market pull atau teknologi push, tapi bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada founder itu yang dalam tanda kutip atau dalam takaran tertentu itu mendikte investor, ya kan. Tapi belakangan investor juga kan lebih realistis ya, lebih matang ya. Kita bisa lihat beberapa kasus atau skandal, misalkan Silicon Valley Bank gitu ya dan sebagainya, yang itu juga dampaknya tidak hanya satu organisasi atau beberapa organisasi, tapi cukup sistemik gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut saya ini mulai pull atau ketarik ke arah yang mana ekspektasinya itu lebih realistis. Kalau kamu misalkan gitu ya, kalau misalkan kamu nggak bisa menunjukkan, mendemonstrasikan bahwa bisnis kamu ini layak gitu ya, ya udah saya nggak mau danain gitu kan. Meskipun dia kan, kalau kita di founder itu kan salah satu keterampilan yang harus dilatih memang keterampilan pitching gitu ya. Dan itu sangat meyakinkan gitu kan. Teman-teman di founder itu saya akuin memang bagus-bagus gitu ya pitchingnya. Akan tetapi investor juga sekarang itu lebih realistis gitu ya, sejauh yang saya tahu. Sehingga yang difikirkan tidak hanya potensi menurut si foundernya, tapi juga mereka mengadjust gitu ya ekspektasinya, sehingga ya realistis aja, ini bisnis ya bisnis gitu kan, nggak bisa kita terus bakar uang gitu kan. Nah, kira-kira gitu sih Bu. Jadi kalau menurut saya founder pun sekarang itu juga ketarik ke arah situ. Jadi mau nggak mau gitu ya. Jadi kalau foundernya idealis nggak bisa idealis lagi. Jadi karena kebutuhan pasar, tuntutan investor, akhirnya dia tertarik untuk menjadi realistis gitu, menjadi baik. Iya, dalam satu hal begitu ya. Dalam hal yang lain tentu kalau balik lagi kita bicara ekosistem, yang menarik itu bukan hanya dari investasi yang ngasih uang aja gitu ya, tapi juga dari berbagai ini ya, termasuk juga founder-founder sekarang juga melihat beberapa kasus kegagalan gitu ya. Kan kita banyak learning juga kan. Jadi beberapa kasus kegagalan yang memang dari sisi fundamental bisnisnya ini lemah, sehingga jatuh juga gitu kan. Jadi saya pikir memang beberapa aktor kunci memainkan peran, betul gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara ekosistem, memang satu dan lain hal faktor ini saling berpengaruh sehingga membentuk saya pikir awareness yang lebih tinggi lah dari para founder itu untuk bisa lebih juga memikirkan fundamental bisnisnya. Yaitu kan dilemanya inovator ya. Antara realistis sama idealis gitu ya. Kira-kira gitu. Ya. Kayak Ibu lagi deh. Kembali lagi nih, para researcher nih, kira-kira Bu, menurut Ibu apakah startup saat ini tuh sudah cukup berbasis riset dan data, atau masih banyak yang berkembang berdasarkan asumsi dan tren pasar? Oke. Terus terang ini pertanyaannya menarik ya.
karena sebetulnya kalau misalnya dari riset sendiri, terus terang ini risetnya adalah pengalaman pribadi sebagai dosen gitu ya. Jadi saya biasanya sambil ngedosenin, sambil ngamatin gitu ya. Research juga ya. Mahasiswa kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Mereka lebih pilih atau lebih prefer untuk ya udahlah kita ngikut yang seru-seru aja gitu ya. Kita ngikut yang viral-viral aja misalnya gitu. Atau kita pengen bikin sesuatu yang beda gitu ya daripada yang lain gitu. Yang pada nantinya orang tuh akan melihat, oh kok ini kayaknya agak unik ya gitu kan, bisnisnya gitu kan. Nah kalau dilihat sih ya gitu, trennya tuh sekarang mayoritas sih sebetulnya masih mengikuti tren, karena mereka menurut saya mereka masih melihat apa yang ada di depan mata mereka. Ketika misalnya itu seru, kelihatannya orang banyak yang suka gitu ya, mereka akan melihat itu sebagai sesuatu yang sukses gitu. Tapi ketika misalnya mereka ditantang untuk membuat sebuah inovasi yang cukup unik dan beda daripada yang lain gitu, mereka merasa kadang ada kalanya mereka merasa itu sebagai sebuah agak beban sedikit gitu ya gitu, karena dipaksa untuk memaksimalkan otak kreatif mereka gitu kan. Gimana caranya supaya bisnis yang mereka bangun ini gitu menjadi sebuah bisnis yang memang punya daya saing gitu ya, kompetitif gitu di market gitu, dan juga memang layak untuk istilahnya dilirik sama investor mungkin ya gitu, kalau kita ngomongin masalah investor gitu. Jadi kalau misalnya dilihat gitu ya, sekarang memang agak effort sih sebetulnya untuk bisa memotivasi atau menginspirasi mereka untuk ayolah riset dulu sebentar gitu ya, riset dulu sedikit gitu ya tentang apa yang terjadi di masyarakat, observasi dulu gitu, masalahnya apa gitu, jangan langsung memutuskan oke, saya mau ini aja, saya mau itu aja, tapi mereka nggak tahu bahwa itu akan dibutuhkan atau enggak gitu loh sama masyarakat. Nah, Boleh menanggapi nggak Bu? boleh Pak. Mungkin nambahin dikit ya Bu. Silakan. Jadi kalau kita lihat misalkan di semua populasi gitu ya, itu kan umumnya berlaku kurva normal gitu ya. Artinya orang yang menjadi inovator ini kan memang jumlahnya sedikit gitu ya. Jadi tidak semua orang profilnya itu sebagai inovator gitu kan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan tadi ya, salah satu implikasi atau konsekuensi dari inovasi itu kan risiko ya. Nah, tidak semua orang berani ngambil risiko, sehingga cenderung ya tadi saya sepakat dengan Bu Arin ya. Ya kalau kita lihat mayoritas memang profilnya adalah orang yang ngambil risikonya itu moderat, bukan yang high risk gitu kan. Nah, ketika ngambil risikonya itu moderat, maka kan kalau kita bicara tentang entry to market gitu ya, mau yang first mover ada advantage-nya, tapi yang late mover juga ada advantage-nya gitu kan. Nah, cenderung milih yang late mover gitu kan. Riding the wave aja gitu kan. Semua orang misalkan main kripto, dia bikin kripto gitu ya. Semua orang main kayak dulu misalkan fintech, e-commerce gitu ya, banyak yang bikin. Tapi menurut saya juga nggak ini ya, tidak menyatakan bahwa itu pola yang salah juga. Enggak juga sih, nantinya kan yang lebih berperan itu kan eksekusinya ya. Meskipun idenya sama gitu ya, tapi begitu eksekusi kan bisa jadi beda. Nah di situ kan challenge-nya, durability-nya gitu ya. Termasuk juga kesehatan mentalnya, karena banyak founder juga menyampaikan gitu ya. Salah satu hal yang kurang dilirik ya, kurang disadari begitu dari seorang inovator adalah kesehatan mental, karena yang namanya risiko itu kalau tidak kan ketahuannya bisa jadi baru belakangan gitu kan, dan kalau mereka nggak bisa menerima itu kan kesehatan mentalnya terganggu, bahkan sampai gejalanya itu psikosomatis gitu. Nggak terima gitu ya Pak ya? Iya, wah ternyata begini ya gitu ya. Jadi memang ketika mengambil keputusan itu saya pikir ya perlu dengan penuh kesadaran saya mengambil resiko ini gitu. Baik, berhasil atau gagalnya gitu ya sebetulnya. Iya, ya defaultnya kan gagal ya. Betul, iya. Nah, dari kasus ini nih, menurut Bapak dan Ibu, boleh dari Ibu Arin dulu atau dari Pak Sunu dulu. Sehingga sebetulnya peran research dan validasi itu harus seperti apa sih ketika membangun sebuah startup? Apakah harus dengan kita cari knowledge, atau karena kan kadang-kadang inspirasi untuk bikin suatu bisnis juga
kadang bisa dari mana aja gitu. Tapi ternyata kan harus melewati dulu research nih. Apa sih yang perlu dibekali? Kemudian apa tuh apa yang bisa dilakukan oleh para pengusaha perintisan baru ini? Dari Ibu atau Bapak? Silakan Pak. Maksud? Men's Oh, first. enggak. Ya, ya. Oke gini, kalau menurut saya sih saya kurang sepakat ya. Tadi kalau misalkan dibilang bahwa startup itu harus based on research gitu ya. Karena banyak juga yang tanpa riset tapi validasinya belakangan gitu. Ya nyoba-nyoba aja gitu kan. Ada yang berhasil nggak? Ya ada juga gitu kan. Tapi maksudnya gini, maksudnya adalah kalau kita merujuk kembali kepada contoh misalkan ya teori efektuasi misalkan. Efektuasi itu apa yang ada di hadapannya dia rangkai begitu ya sehingga menjadi sesuatu yang bernilai. Ya kan dia nggak memvalidasi dulu gitu kan, tidak dia bikin melakukan dulu riset aja dulu. gitu ya. Betul, bikin dulu aja. Nanti iterasi ya kan. Makanya kalau di apa namanya di kitab suci startup yang baru gitu. Udah ada ya Pak? Musaf, Ya, itu kan, musafnya. Maksudnya yang lebih penting itu bukan menjamin keberlangsungan dalam jangka panjangnya, tapi adalah lebih kepada siklus iterasinya ini, ya kan? Yang penting justru iterasinya ya. Justru yang lebih penting kemauan dan kemampuan untuk dia bisa iterasi dengan cepat itu kan, learning dengan cepat. Nah, kembali lagi ke yang masalah tadi ya, riset dulu nggak sih? Ya kalau menurut saya sih bisa iya bisa enggak gitu ya. Cuman gini, kalau misalkan kita saya ngobrol dengan beberapa praktisi begitu ya. Kalau praktisi itu kan cenderung sifatnya hajar dulu hasilnya ya nggak tahu nanti gitu ya. Tapi kalau kita akademisi kan mikir dulu ya enggak ya gitu ya. Betul. Jadi jalannya lebih lambat. Nah, bedanya kalau menurut saya ya, bedanya begini. Seseorang yang belajarnya otodidak ya, kemudian dia menemukan kegagalan dan kemudian dia bisa belajar dari situ, itu secara instingtif membentuk yang mungkin akurasinya katakanlah misalkan tingkat kesalahannya itu 25% misalkan. Jadi dari 100 kali nyoba 75 berhasil gitu ya. Itu kan juga sebuah sebuah knowledge yang ataupun keterampilan yang sifatnya autodidact gitu ya. Nah, beda dengan yang kami para akademisi itu kan kita pengennya itu presisinya, akurasinya itu kalau bisa tingkat kesalahannya 5% lah gitu ya. Seminim mungkin gitu. Seminim mungkin gitu kan, 5%, 10% gitu kan. Sehingga sekali tembak itu peluang keberhasilannya 90%. Kan kalau kami akademisi itu setidaknya begitu. Cuman untuk meningkatkan dari 75% katakanlah ke 95% ini itu effortnya gede, ya kan, sumber daya yang harus kita pakai untuk learning itu besar, gitu ya, sehingga kalau misalkan tadi ditanyakan perlu riset dulu atau enggak, ya menurut saya enggak selalu, gitu ya, itu satu. Kemudian kalau menjawab tadi pertanyaannya, yang validasi tahap awal. Validasi tahap awal, untuk membangun startup. Nah, makanya itu kalau kita merujuk kepada beberapa kitab suci startup yang baru gitu ya. Ya kayak misalkan dari Rice dan teman-teman gitu ya dan sebagainya. Itu kan yang lebih dipentingkan adalah siklus iterasi learningnya ini dipercepat. Ya kan? Enggak, kalau zaman dulu kan waterfall gitu kan. Jadi untuk menuju ini berarti kita mesti gini dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan dengan kondisi yang sangat cepat berubah ya dan seterusnya, sehingga yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa setiap tahap itu divalidasi. Artinya ya objektif gitu ya, tidak hanya subjektif. Nah, itu kan makanya dilemanya inovator di situ gitu ya. Saya punya keyakinan nih bahwa produk ini tuh bagus gitu ya, bahwa produk ini tuh akan works gitu ya. Tren pasarnya begini loh gitu kan. Tapi begitu dihadapkan dengan kenyataan kan ya dia harus adjust itu, ya kan? Dia harus menjadi objektif. Makanya si siklus itu menjadi lebih penting daripada ekspektasi atau confidence-nya di awal. Ya, menurut saya sih seperti itu ya. Dari Ibu? Iya. Partly saya setuju sih ya sebetulnya sama Pak Sunu ya. Memang ada dua tipe ya istilahnya gitu ya. Ada yang suka mau bikin sesuatu itu di riset dulu gitu ya. Tadi biar resikonya lebih minimal gitu. Ada yang juga pengen yaudah hajar aja gitu kan. Nah,
Cuman ketika kita misalnya mengambil tadi opsi yang kedua gitu ya, misalnya kita nggak riset dulu nih gitu ya, kita langsung aja terjun gitu kan, kita langsung aja bikin produknya misalnya gitu ya, atau jasanya gitu. Nah itu kita harus balik lagi sebetulnya gitu ya, kita memang memerlukan learning by doing ya, yang biasa kita lakukan itu memang penting ya gitu. Tapi kita juga harus melihat tadi, kembali lagi ke mentalnya kuat apa enggak gitu. Jadi artinya kalau misalnya mentalnya kuat, dia punya komitmen yang oke gitu ya, sebetulnya itu adalah cara yang terbaik untuk orang yang tipe seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bukan tipe orang yang punya keinginan yang kuat, komitmen yang kuat gitu ya, terus juga mentalnya secara mentally dia sanggup menghadapi kegagalan over and over again gitu ya, ya dia harus mau untuk bisa sedikit melakukan riset dulu di awal gitu ya, agar dia lebih yakin, dia lebih paham gitu sebetulnya ini kolam yang mau kita masukin kayak apa gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar nyemplung langsung gitu ya, terus and then he drown gitu ya, tapi dia juga harus tahu nih, oh iya karakter kolamnya tuh kayak begini, sebelah sini ada alganya, sebelah sini ada ikannya, sebelah sini ada terumbu karangnya misalnya gitu ya, atau apapun itu yang ada dalam kolam itu. Artinya dia harus memahami sebetulnya gitu. Setelah dia memahami baru mungkin dia akan bisa menjalani itu dengan lebih mindful ya kalau bisa dibilang gitu ya. Kalau saya sih tipenya lebih suka yang slow down aja gitu ya, tapi kita yakin gitu kita bisa gitu ya, kita mampu menghadapi setiap fasenya gitu dengan lebih istilahnya lebih mantap gitu ya, dibandingin sama kita jebret-jebret aja sih gitu. Kalau dari sisi saya mungkin seperti itu. Tenggelam dulu gitu ya, terus kita tenggelam terus ngap gitu ya. Nah, kalau kita tahu kemampuan kita sampai mana, kita bisa naik ke atas lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, mungkin kita bisa jadi down terus. Gitu. Iya kan juga kayak ini ya, entrepreneur itu kan juga punya efikasi ya, keyakinan diri. Apakah dia mampu atau enggak? Tapi pada kenyataannya gitu ya, itulah yang membedakan antara seorang founder ataupun entrepreneur yang bisa bertahan, yang sukses atau yang enggak, ya kan? Memang di awal katakanlah misalkan tadi riset dulu begitu ya, saya sudah mempersiapkan nih, saya sudah memitigasi risikonya. Begitu masuk kan kayak kita belajar renang gitu ya. Tidak semua itu seperti kalau kita belajar renang kan diajarin dulu. Kakinya mesti gini, tangannya mesti gini. Pas nyemplung kan experience itu berbeda. Ya baik dari sisi mikro ya, individu, kemudian lingkungan dan segalanya itu menjadi kita rasakan gitu. Ya contoh misalkan gini lah. Misalkan mahasiswa nih belum pada nikah ya, ya kecuali yang di belakang nggak tahu nih, belum nikah gitu ya. Jadi founder, jadi bikin startup gitu ya. Dampak sekitarnya mungkin kecil, tekanannya mungkin nggak terlalu besar. Begitu nanti udah nikah, kamu mesti ngidupin istrimu misalkan gitu ya. Pressure-nya beda gitu. Jadi ya saya pikir dinamika itu ya pasti akan ada lah. Regardless ya, terlepas dari dia sudah prepare atau belum. Betul. Itu pasti ada lah. Yakin. Jadi selalu ada konsekuensi yang kita ambil ketika kita mau research dulu, atau ya udah deh kita jalan validasi dikit-dikit. Tapi ya itu dari segi waktu, dari segi energi, kesiapan itu berbeda-beda ya. Betul. Oke, Sobat Tekno dan juga para peserta yang ada di online maupun onsite, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan ke narasumber kita hari ini. Ini menarik ya. Jadi teman-teman ini ada beberapa yang sudah punya ide bisnis gitu ya. Kemudian ada yang sudah sampai tahap pembentukan produk misalnya Bapak gitu kan ya. Baik, ada pertanyaan kah dari Zoom? Belum ada yang onsite? Boleh? Siapa? Oke, silakan. Nanti disebutkan saja nama dan dari mana ya. Oh iya, sebelum pertanyaan disampaikan untuk teman-teman yang hadir on-site dan online, jangan lupa nanti untuk mengisi form kehadiran, karena kegiatan hari ini akan diberikan sertifikat yang bisa teman-teman nanti klaim sebagai TAK gitu ya. Oke, silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan pada talk show siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fatur, dari mahasiswa dari Telkom University dari jurusan S1 MBTI. Pertanyaan saya, kalau misalkan kita masih awal-awal nih pengen bangun startup, pada tahap awal itu sebenarnya yang lebih penting itu traksi yang cepat atau kita punya validasi pasar yang kuat gitu Bu. Antara dua itu menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih penting?
Oh, kok saya lagi? Mana yang lebih penting? Traction-nya cepat atau validasi market dulu? Jadi kalau traction kan pokoknya kita jualan hajar gitu ya, pokoknya biar cepat. Atau validasi market dulu nih yang kuat? Ya, oke. Saya pikir gini ya, Bu. Dua-duanya benar dan dua-duanya bisa jadi salah juga. Gitu. Maksudnya gini, contoh misalkan, kan kalau orang marketing itu selalu bilang produk itu nggak ada yang salah, marketnya aja yang nggak benar. Atau misalkan kamu masarinya aja yang nggak bisa gitu ya. Dulu kan ada jualan misalkan rock pad gitu ya. Rock pad itu batu, ya kan, digambar jadi hewan peliharaan. Gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggantikan hewan peliharaan yang kan kita ribet ya ngurusin misalkan kucing gitu ya, ngasih makan lah, mandiin sampo. Rock pad adalah solusi kalau kamu pengen punya peliharaan tapi nggak ribet, ya kan? Jadi batu, literally batu gitu ya. Ada yang beli nggak? Ada ternyata, ada gitu ya. Nah kalau kita orang biasa gitu ya kita lah atau saya gitu ya orang biasa. Ngapain itu gitu ya? Ya kan kita ngapain sih gitu kan, jualan ini marketnya emang kemana gitu kan, tapi ternyata ada juga work juga. Atau misalkan kita lihat kayak kemarin ya NFT ya, foto ya siapa Gozali ya. Oh iya ya kan 500 hari dia ngumpulin foto itu kan dijual dalam bentuk NFT. Kalau kita mikir kan emang siapa sih, emang dia artis, emang dia cakep gitu. Dia siapa gitu. Dia siapa? Tapi ada kok. Ya kan ada. harganya mahal. Nah, jadi market itu juga kan kalau kita melihat ke perilaku digital ya, itu kan juga bisa dibentuk dengan algoritma. Ya kan? Ya diskusinya panjang lah, tapi singkatnya market itu bisa dibentuk juga kok, gitu kan. Nah, kalau di teori efektuasi itu ada dua sisi itu ya. Apakah kita yang building the future ya, atau kita yang mengikuti the future, gitu kan? Dua-duanya bisa nggak bisa, ya kan? Jadi kalau tadi ditanyakan, mendingan validasi pasar dulu atau traction dulu, ya dua-duanya oke, cuman konsekuensinya nanti yang berbeda. Kalau kita melakukan validasi dulu, tingkat risiko itu bahwa sebuah inovasi atau produk atau apapun yang kita deliver ke pasar, kemungkinannya, peluangnya, peluang kegagalannya atau peluang diterimanya besar ya, itu iya. Tapi ya balik lagi namanya peluang ya, peluang bisa iya bisa enggak. Nah, cuman konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita mungkin agak lama gitu ya untuk masuk ke situ, sehingga ya tadi ada time to market gitu ya yang cukup panjang. Tapi kalau kita mengejar traction ya, benefitnya apa? Benefitnya adalah kalau kita lihat di teori difusi inovasi ya, itu kan begitu kita masuk ke tipping point, critical mass gitu ya. Kan kalau market itu secara umum bisa dibagi menjadi 5 tipe ya. Ada inovator, ada early adopter, ada early maturity, late maturity, laggard gitu ya. Nah, kalau kita bisa masuk ke tipping point dan dapat critical mass gitu ya. Berikutnya itu kan masalah network effect, ya kan. Jadi misalkan gini. Misalkan ya saya bikin media sosial misalkan gitu ya. Saya bikin media sosial. Media sosial itu baru berharga atau berarti kalau banyak yang pakai kan. Betul. Karena tujuannya adalah ya sosial. Sosial kalau sendiri itu namanya bukan sosial ya. Pribadi. Media pribadi ya. Bukan media sosial. Nah, media sosial ini kan kekuatannya adalah kalau banyak yang pakai. Ya kan, artinya apa? Artinya ya mau nggak mau kita mesti cepat gitu ya tumbuhnya. Begitu tumbuhnya cepat, maka baru kita bisa monetize, ya kan? Tapi beda dengan misalkan kalau kita konvensional lah, misalkan jualan cilok misalkan gitu ya. Kita misalkan melakukan riset pasar gitu ya, orang sini tuh sukanya apa sih? Oh, senangnya pedes-pedesan gitu ya, pedesnya di level-levelin gitu ya. Kemudian trennya lagi, oh misalkan pengennya kurus tapi hobinya makan gitu ya misalkan.
gitu ya, mustahil gitu ya. Misalkan begitu ya. Oke, sehingga saya membuat inovasi cilok yang kalau dimakan banyak pun kalorinya kecil gitu ya. Secara taste itu pedes-pedesnya ini ya berlevel. Nah, itu kan nggak harus yang penggunanya banyak dulu baru kita bisa jualan, nggak juga gitu kan. Jadi monetisasinya dari awal memang udah bisa terbentuk. Beda dengan misalkan tadi media sosial, kita bikin media sosial kalau yang makainya sedikit, ya value-nya kecil ya kan. Buat apa? Saya join ke situ yang pakai cuman itu aja gitu kan. Nah, jadi apakah traction atau validasi dulu? Dua-duanya penting, tergantung ya menurut saya ya kejelian kita. Ini mana nih yang menentukan duluan ya? Apakah kalau kita nggak punya traction itu nggak ada nilainya, maka ya mau nggak mau kita mesti ngejar traction dulu, ya kan? Begitu nanti traction dapat, network effect kan. Jadi orang ini ikut karena temannya ikut, si orang ini ikut karena orang lain ikut karena si dia ikut dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau memang monetisasinya di awal tadi ya, itu bisa muncul ya, kenapa nggak juga gitu ya? Jadi menurut saya dua-duanya bisa benar, bisa salah. Gitu. Oke. Sebetulnya gini, kalau misalnya dilihat ya, mana dulu ya gitu kan, profit dulu, social impact dulu gitu kan. Kalau menurut saya sih sebetulnya atau inovasi dulu tadi mengcombine antara inovasi gitu ya dan social impact atau misalnya ecological impact gitu ya, itu tuh sebetulnya akan menarik profitability. Jadi artinya kita juga jangan membangun bisnis yang memang orientasinya hanya sekedar untuk sosialnya doang misalnya, atau hanya ingin beda banget dari yang lain gitu ya, dilihat kompetitif dan lain sebagainya, inovasinya kita munculin dulu tapi kita nggak fokus sama misalnya tadi profitnya dan lain sebagainya ya, atau dampak ekologinya gitu. Jadi kalau saya lebih memilih untuk kita membangun sebuah inovasi yang akan berdampak secara ekologi gitu ya, dan juga berdampak secara sosial gitu, baru nanti profitnya ini akan mengikuti gitu. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sisi profitability-nya gitu loh, dalam artian ya kita, karena kita namanya bisnis ya, kita harus tetap cuan gitu loh. Kita jangan hanya berfokus sama dua hal atau dua impact itu aja gitu loh gitu. Inovasi tetap harus ada gitu loh, karena tanpa inovasi ya kita hanya akan diam di situ aja dan stagnan ya gitu kan gitu. Nah artinya banyak contoh yang misalnya ya let's say kalau misalnya saya ambil contoh dari Mycotek ya misalnya gitu kan, dia ini mengembangkan jamur gitu ya, jadi bahan dasar dari produknya ini adalah jamur. Jamur ini dia riset selama bertahun-tahun gitu ya, pada akhirnya dia bisa menghasilkan sebuah produk fashion gitu ya. Jamur ini bisa dijadiin pengganti sebagai kulit ya gitu. Kalau kulit kan biasanya dari binatang ya gitu, dari sapi misalnya gitu kan. Iya, ini jadi bahan fashion, bisa jadiin tas, bisa dijadiin sepatu, bisa dijadiin sendal gitu ya. Kalau digoreng beda lagi Bu. Jadi itu jamur crispy itu. Artinya memang mungkin tadi ya bisa dibilang dari Pak Sunu bilang juga mungkin akan lebih lambat ya masuk ke pasarnya gitu ya. Tapi dia dengan si riset itu dia yakin dan dia punya data yang cukup gitu ya untuk meyakinkan dirinya dan juga pasar gitu ya, dan juga mungkin investor gitu, bahwa ini adalah masih banyak pengembangan yang bisa dilakukan dari sini gitu loh gitu. Bukan hanya sekedar berhenti di sini aja, masih bisa dijadiin. Bahkan dia bikin interior juga gitu ya, produk interior untuk di rumah gitu atau di kantor dan sebagainya, itu dari jamur juga gitu loh gitu. Artinya ini adalah opsi yang mungkin lebih vegetarian mungkin ya gitu, dibandingin sama kalau misalnya orang, bisa jadi ada orang yang secara kesehatan mungkin agak sensitif ya sama kulit dari binatang misalnya gitu. Dan juga dari segi kehalalan kan mungkin juga bisa lebih halal dibandingin sama yang dari binatang gitu ya. Nah gitu. Iya gitu. Betul. Iya, lebih ke perbinatangan mungkin ya Bu. Iya.
Ya mungkin tadi juga ini ya Bu, apa namanya jejak karbonnya kan kalau jamur mungkin jauh lebih kecil ya. Iya, gitu. Kalau hewan kan kita ini dulu ya, kita kasih makan dulu. Iya. Ini menghasilkan karbon, itu menghasilkan karbon. Iya. Iya, ekopreneur. Iya. Dan mungkin dari ini ya, mungkin dia juga mengcapture pasar yang memang peduli akan apa ya istilahnya, ada yang lebih memilih untuk yang lebih vegetarian dan sebagainya ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau Indonesia mungkin menurut saya ya belum terlalu terlihat ya, tapi sekarang sudah mulai sih sebetulnya gaya hidup sehat dan sebagainya gitu, dan it's emerging gitu ya ke arah sana gitu ya, which is bagus gitu kan. Artinya orang udah mulai lebih aware gitu ya dengan kondisi kesehatan dirinya dan juga sekitarnya gitu ya, udah mulai banyak juga mungkin kegiatan olahraga dan sebagainya gitu ya menyangkut itu, dan pada akhirnya juga mungkin awalnya terinspirasi dari apa yang dibutuhkan sama pasar luar negeri mungkin ya gitu, atau pasar global gitu, yang pada akhirnya mungkin biasanya nih orang Indonesia yang menurut juga kemarin setelah saya riset dengan di orang-orang di industri game, mereka juga bilang orang Indonesia itu baru mau beli produk kita atau mau pakai produk kita kalau di global udah viral, atau kalau di global udah pada pakai gitu di luar negeri. Kalau belum, mereka tuh agak sanksi gimana gitu sama produk kita. Jadi artinya orang Indonesia itu ya memang masih berkiblatnya sama luar ya gitu. Mau beli apa-apa juga mereka lihat dulu gitu loh, kecuali kalau misalnya produk kayak kuliner dan lain sebagainya gitu. Kalau itu mungkin ya locally gitu ya gitu yang mereka lihat gitu. Seperti itu. Ibu, menurut Ibu bagaimana kampus dapat berperan dalam membangun startup lebih sehat dan berbasis knowledge? Oke. Ya, ini tantangan serius ya sebetulnya ya kalau yang saya lihat ya, karena kalau misalnya dilihat untuk saat ini, terutama di Telkom University sendiri ya, kalau menurut saya itu udah sangat bagus ya. Artinya dari sisi mahasiswanya juga ya udah ada mata kuliah yang mendukung itu gitu ya. Dosen-dosennya juga ada yang mengajar mengenai mata kuliah tentang kewirausahaan, dan juga ada tahapannya kan, bukan hanya sekedar langsung belajar kewirausahaan aja gitu. Tapi kalau di MBTI sendiri kan pertama memang ada tahapannya, kita belajar dulu tentang bagaimana mengasah otak kreatif kita gitu ya, melalui berpikir kreatif dalam bisnis gitu ya. Lalu ada mungkin mata kuliah seperti design thinking misalnya, untuk memicu lagi gitu ya, sebetulnya bisa nggak sih kita bikin prototype gitu ya, yang simple-simple misalnya kayak apa, tapi juga berdampak gitu ya, artinya berangkat dari sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Terus kita bangun lagi gitu ya, karena itu sebetulnya untuk membangun sebuah istilahnya seorang inovator ya gitu, itu dibutuhkan sensitivitas ya gitu. Kalau misalnya dia tidak sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dia gitu ya, agak sulit sebetulnya gitu ya untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa bagus di pasaran gitu loh, gitu, produk yang berkualitas gitu loh. Jadi artinya memang yang seperti itu tuh harus diasah, meskipun dia dari awal misalnya sudah memiliki jiwa entrepreneur ya gitu, tapi kalau entrepreneurnya itu nggak diasah gitu ya udah tidak muncul hanya seperti betul. itu gitu kan. Makanya juga ada BTP juga gitu ya gitu, menurut saya itu sebuah ekosistem yang sangat mendukung sih sebetulnya gitu ya. Tinggal mahasiswanya nih gitu, gimana caranya supaya mahasiswanya emang konsisten gitu ya, berkomitmen untuk menjalankan si bisnis ini gitu, sampai nanti pada tahap dimana mereka sudah bisa berdiri sendiri gitu. Karena kalau dilihat dari pendanaan dan sebagainya, BRAIN juga punya program di mana program ini juga istilahnya lewat RIM ya, untuk pemula ya, jadi wirausaha pemula gitu, didanai supaya bisa membangun bisnisnya berbasis riset gitu. Jadi artinya sebetulnya kita bisa saling berkolaborasi gitu ya, antara kampus gitu ya, terus mungkin dari BTP sendiri, pemerintah sekitar juga gitu ya di lingkungan ini, dan juga dari pemerintah pusat gitu ya gitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya kalau misalnya kita bisa berkolaborasi secara sinergi gitu ya, itu akan sangat baik sih. Luar biasa, ini peluang kolaborasi Pak dari Bapak, dari BTP nih. Ya mungkin satu gini ya Bu, menurut saya yang perlu kita sadari bersama gitu ya, bahwa inovasi itu kan spektrum ya, dan luas gitu ya. Kalau kita bicara tentang inovasi dan startup gitu ya, itu spektrum dan spektrumnya itu panjang gitu. Ada yang kalau kita bicara inovasi ya, itu ada yang inovasinya sedikit, kecil, incremental dan sebagainya, tapi ada juga inovasi yang sifatnya itu lebih eksploratif ya, dan seterusnya. Jadi
ketika diwujudkan dalam format startup gitu ya, maka teman-teman yang di deep tech itu tentu playbooknya beda dengan teman-teman yang startup yang sifatnya udah proven gitu ya, udah proven. Nah, terkait dengan tadi universitas ya. Universitas satu kalau kita lihat dalam kerangka tahapan ya yang diyakini oleh banyak orang, yang mana universitas itu kalau di tahap pertama itu teaching university gitu kan, kemudian naik menjadi research university, kemudian naik menjadi entrepreneurial university gitu ya. Nah, di situ kan peran universitas sebagai pencetak knowledge yang tadinya hanya mengajarkan knowledge, kemudian menjadi pengembang knowledge ya, kemudian menjadi membuat knowledge itu sebagai basis untuk dia bisa memberikan benefit yang luas gitu ya. Nah, maka peran atau sudut pandang ekosistem yang saling mendukung gitu ya, itu tentu perlu diorkestrasi by design gitu ya, nggak bisa by accident terus gitu kan. Tapi harus by design. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi itu lahirnya dari mana? Apakah selalu dari kami dosen ya, researcher? Enggak juga. Kita bisa lihat banyak contoh gitu ya, yang mana inovasi itu lahirnya justru dari bawah ya. Contoh misalkan Cisco misalkan gitu ya, itu kan dari laboran gitu ya, kemudian dia menyelesaikan masalah bagaimana menghubungkan komputer gitu ya antara labnya sama gedung lain gitu ya, dan seterusnya sehingga berkembang teknologi itu ya. Atau bisa juga yang memang sifatnya ya dari peneliti researcher gitu ya. Misalkan di Bandung ini kan kita punya Nix Lab gitu ya. Itu dari risetnya mahasiswa S3 di Australia. Maksudnya kayak tadi Mycotech ya, itu kan juga ditunjang oleh riset gitu ya. Nah, itu kan perlakuannya beda atau playbooknya beda gitu ya. Antara yang based on research dengan yang mungkin tadi level inovasinya itu cenderung lebih incremental gitu kan. Nah, kalau di spektrum yang deep tech ini itu memang secara riset time to market itu mungkin lebih lama ya, lebih jauh. Tapi begitu dia dapat tiket untuk tumbuh gitu ya, itu potensi skalabilitasnya kan jauh lebih besar. Betul. Ya kan kalau kita bicara tentang katakanlah misalkan kayak tadi Cisco di level infrastructure ya, itu kan begitu teknologi ini dipakai banyak orang itu potensi skalabilitasnya tinggi ya kan. Jadi kalau kita lihat dalam kerangka misalkan nih di ekonomi digital ya misalkan, itu kan setidaknya ada 4 layer di situ ya kan. Satu layer infrastruktur, naik menjadi layer network, naik menjadi layer aplikasi, kemudian layer konten. Dinamika yang tinggi di layer konten betul gitu ya. Hari ini hanya begini, besok hanya apakah besok kicau mania itu masih tren ya? Tiba-tiba gitu ada tren yang lain. Dinamikanya tinggi ya kan. Tapi kalau makin ke bawah, makin di level infrastruktur itu kan membutuhkan dukungan tadi riset yang kuat. Kenapa? Karena stake-nya besar, stake-nya tinggi ya, taruhannya besar. Betul. Ya kan? Kalau ini gagal, sekian dana riset hilang ya, menguap. Ya. Tapi kalau ini berhasil, itu potensi multiply-nya kan sangat besar ya. Kalau kita dapat misalkan dari BRIN gitu ya, dapat riset yang seperti itu, potensi ininya tinggi gitu ya. Misalkan dari Nix Lab di semikonduktor gitu ya. Nah itu kan potensi ininya berkali-kali lipat lebih tinggi gitu kan. Maka kalau kita kembali ke satu terkait dengan peran tadi universitas gitu ya, maka yang dikejar apakah harus yang deep tech aja? Enggak juga sih gitu ya. Tapi ya namanya portofolio kan kita mesti spread ya, mesti sebar. Kayak misalkan kita portofolio kan juga tergantung profil risiko kita. Mau ambil yang risiko tinggi atau moderat atau yang rendah atau kan kita sebar gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi nyambung sama unicorn sama zebra ya. Betul. Menurut saya yaitu juga mitos ya. Mitos. Jadi makhluknya mitos. Ya. Kemudian keyakinan bahwa startup itu harus menjadi unicorn itu kan juga mitos ya. Betul. Itu menurut saya ya. Itu juga mitos. Kenapa? Karena
itu hanya berlaku atau itu kemungkinannya peluangnya lebih besar akan berlaku hanya untuk yang deep tech. Sedangkan untuk yang inovasinya mungkin nggak sedip itu gitu ya, itu mendingan nggak usah ngejar unicorn gitu ya. Betul. Ya mungkin ada beberapa case gitu ya, tapi pada dasarnya peluang yang lebih besar itu kalau kita main di deep tech, kalau mau jadi unicorn. Betul. Ya. Nah, jadi itu menurut saya mitos ya. Nah, Zebra sebagai satu alternatif gitu ya, yang lebih menekankan atau berorientasi kepada ya udah bisnis is a business gitu ya, nggak bisa kita melulu sebagai inovator itu saya terus mengejar ini deep tech gitu ya, itu nggak bisa. Tapi bisnis is business, sehingga ya nggak usah ngejar unicorn lah, ngejar Zebra yang dia lebih sustain, yang lebih nyata ya. Unicorn itu kan makhluk mitologi ya, betul. mitologi gitu kan. Nggak usah ngawang-ngawang gitu ya, yang menapak bumi aja lah Zebra gitu ya. Zebra itu kan lebih realistis, lebih di depan mata gitu kan. Jadi itu aja lah, ya nggak salah juga gitu ya. Jadi apakah harus jadi unicorn atau harus jadi Zebra? Ya nggak ada, itu kan pilihan, masing-masing ada konsekuensi ya. Kalau kita tadi disebut Bu Arin punya sensitivitas ya, oh ini cocoknya jadi unicorn nih gitu kan. Kita adalah the next, misalkan the next Cisco, the next Apple dan sebagainya gitu ya. Ya silakan aja gitu ya, tapi konsekuensinya ada. Begitu juga di sini di Zebra itu secara inovasi kita nggak perlu mikir yang deep gitu ya. Time to marketnya bisa lebih singkat, profitnya bisa dirasakan lebih cepat gitu ya. Tapi memang konsekuensinya pertumbuhannya memang tidak se-eksponensial itu gitu kan. Jadi ya menurut saya tadi sensitivitas itu juga penting banget gitu ya. Hal yang harus dipertimbangkan. Terakhir pertanyaan dari teman-teman onsite. Oke, silakan. Sebentar ya. Oke, ambil mic dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Made Agus, saya mahasiswa Telkom University dari jurusan S1 MBTI. Nah, baik untuk pertanyaan saya, apa advice atau rekomendasi yang paling penting bagi kami mahasiswa atau founder muda yang ingin mulai membangun startup? Sekian, terima kasih. Oke, ini advice nih Bapak Ibu. Karena teman-teman ini ada yang pemula, ada yang tadi udah bikin produk nih, yang tadi bikin aja dulu gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi advice nih untuk mereka? Dari siapa dulu? Kak, aku aja. Ladies first. Ladies first. Ya, advice dari saya sih masih konsisten ya kayak tadi ya. Gitu. Artinya kalau dari saya lebih suka ya melakukan riset dulu ya gitu. Enggak, sebetulnya kalau riset ini bukan berarti harus riset yang panjang banget gitu ya. At least kita punya knowledge dulu gitu loh di awal gitu ya. Kita punya knowledge dulu seperti apa gitu, baik dari sisi ekosistem pasarnya gitu ya, terus target market kita gitu ya, terus udah gitu ini rencana kita tuh gitu ya ke beberapa tahun ke depan itu akan seperti apa pengembangannya gitu. At least ininya jelas gitu, roadmap-nya gitu ya gitu. Kalau menurut saya, dan kita juga harus bisa melihat diri kita sendiri ya, sebetulnya kita sanggup nggak gitu ya bikin bisnis gitu ya, atau kita buat startup tuh sanggup apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kita sudah sudah teruji ya istilahnya, melihat atau mengalami berbagai kegagalan gitu ya, dan kita berani bangkit dan kita sanggup untuk menjalani hidup kita lagi misalnya gitu ya. Ini konteksnya dalam kehidupan sehari-hari aja ya, karena kalau misalnya kita ngelihat ya kita tipenya orangnya yang gampang atau susah bangkit lagi misalnya gitu ya, menurut saya jangan bikin bisnis deh gitu ya. jangan bikin startup misalnya gitu. Kenapa? Karena ya dari pribadinya sendiri ya harus kuat gitu ya gitu. Kita mau jadi founder itu kan nggak gampang ya gitu. Kita mau jadi seorang inovator juga nggak gampang gitu ya, tanggung jawabnya besar gitu ya. Artinya kita harus bisa punya komitmen yang jelas gitu ya, komitmen yang jangka panjang bukan hanya jangka pendek aja gitu.
Kalau kita sudah yakin dengan diri kita sendiri gitu ya, kita sanggup menjalani itu gitu ya, along the way kalau misalnya ada kegagalan dan lain sebagainya ya kita harus bisa kembali lagi ke niat kita di awal gitu loh gitu. Niat kita mau bikin bisnis ini jadi besar atau kita hanya ingin mengikuti tren aja itu tadi gitu ya. Kalau misalnya mau ikutin tren aja, kalau trennya udah hilang kan kita kadang merasa bahwa kok jadi saya sendiri ya gitu di sini gitu kan gitu. Artinya ya kalau misalnya tadi kita mau bikin sesuatu yang lebih sustainable gitu ya, lebih jangka panjang gitu, mungkin juga kita tidak perlu terlalu bergantung dengan tren gitu loh gitu. Jadi kita bisa lebih berdiri sendiri, kita bisa lebih mengeluarkan keunikan kita gitu ya gitu. Mungkin juga ada value-value yang bisa kita tawarkan atau kita bisa kita tunjukkan sama masyarakat gitu ya. Sebetulnya ini kita bikin sesuatu yang agak beda loh gitu ya. Kayak misalnya contohnya ada kayak bisnis-bisnis nih, bukan hanya startup aja gitu ya yang terkait dengan teknologi, tapi juga ada bisnis yang misalnya di industri fashion misalnya gitu ya. Di industri fashion ini ya kalau misalnya mereka ada yang memang saya lihat secara nyata ya gitu, karena dia salah satu narasumber saya di riset saya gitu, dia orientasinya memang ya sosial dan ekologi gitu ya, yang pada akhirnya dia bisa membangun networkingnya dia secara global gitu ya, dipakai sama Dior gitu ya produknya gitu, dan juga memang dia bisa memajukan masyarakat sekitarnya dia, bahkan dia punya berbagai istilahnya foundation, dia punya satu foundation yang memang empowering UMKM yang ada di daerah-daerah gitu ya, mengangkat mereka dari kearifan lokalnya mereka gitu. Jadi produknya juga bisa dipergunakan, mereka bisa jadi suppliernya juga gitu ya. Jadi banyak hal lah gitu yang bisa diambil dari situ gitu loh. Artinya ya tadi kita harus punya jiwa atau karakter seorang inovator dan juga pemimpin yang memang sanggup untuk memimpin sebuah bisnis gitu. Banyak ya. Banyak. Tapi terutama itu ketahanan tadi ya, kesiapan dia terhadap berbagai ya, hal. terutama ya. Karena Mentally. maksudnya beberapa mungkin ya sering dengar Gen Z, Alpha dan lain sebagainya ya gitu, generasi strawberry lah gitu ya gitu, yang ketika mungkin indah di luar katanya tapi sangat rapuh di dalam gitu. Dan mungkin itu juga harus dipertimbangkan, baik mungkin dari segi mentoring yang disediakan BTP juga mungkin agak mempertimbangkan itu, Lebih karena memperkuat sisi itunya gitu ya. Gitu, karena nggak semuanya bisa di-treat seperti VOC dulu mungkin gitu ya. Zaman kita dulu. Iya gitu kan. Aku Jadi ya mungkin itu juga penting sih tadi untuk kelangsungan secara pribadi. dari Bapak, monggo silakan. Iya, saya tadi sambil mikir gitu ya, Pak ya. Tapi kalau menurut saya sih setidaknya ada 3 ya. Satu ya ini mah umum ya, dalam artian ada gium di teman-teman startup ya, adalah golden why ya kan, temukan si why-nya ya, golden circle ya, temukan why-nya, temukan reason gitu ya, itu satu. Karena reason atau misi atau itu menjadi satu kekuatan ya untuk kita. Misalkan tadi disebutkan yang kewirausahaan sosial tadi ya, akhirnya bisa membantu, mungkin itu memang tujuannya gitu kan. Ada alasan gitu memberi ya. kekuatan lebih gitu ya, ketika jatuh dan sebagainya ya. Jadi kalau menurut saya satu itu ya. Yang kedua adalah lakukan dengan kesadaran ya. Lakukan dengan kesadaran. Semua pilihan itu ada konsekuensi. Betul. Ya kan? Betul. Semua pilihan ada konsekuensi. Termasuk di startup ya. Itu kalau mau mengambil jalur itu bukan jalan ninja yang mudah ya. Betul. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sulit gitu ya. Indah tapi sulit. Sulit. Makanya jadi satu ya tadi golden circle ya. Yang kedua itu adalah lakukan itu dengan kesadaran. Ya kadang kita juga perlu menimbang diri kita ya. Kalau misalkan kata dokter Tirta gitu ya, kalau kamu nggak punya jaring pengaman, kamu kerja aja dulu. Tapi kalau kamu misalkan Rio Pintaro misalkan gitu, mau bisnis apa juga gagal, ada modal lagi gitu ya. Jadi ya yang kedua sih menurut saya ambil dengan penuh kesadaran ya. Termasuk juga tadi kondisi mental itu adalah konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga adalah learning ya. Karena seyakin apapun kita, yakinlah bahwa
dunia itu tidak tetap, ya tidak statis. Dunia itu dinamis, berubah, gitu ya. Maka learning itu menjadi penting, gitu ya. Jadi menurut saya 3 itu seenggaknya bisa menjadi modal. Kalau misalkan tadi saya learning bagus, saya punya why yang kuat, gitu ya. Tapi secara melihat konsekuensi itu, saya nggak siap, ya udah nggak usah lah. Saya bukan anaknya siapa-siapa nih, gitu ya. Kalau Anda anaknya presiden, gitu ya, bikin startup, gitu ya, itu ada safety net, gitu ya. Ya kan, nanti bisa dipromosiin dan sebagainya ya. Atau misalkan ya dari 3 itu hanya 1 yang memenuhi, 2-nya nggak ada, mendingan janganlah, gitu ya. Jadi menurut saya setidaknya 3 itu yang perlu dipersiapkan kalau kita memang mau mengambil jalan yang tidak mudah ini. Luar biasa. Baik, terima kasih. Boleh kasih aplaus teman-teman semua. Luar biasa hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari semua diskusi kita hari ini. Tapi waktu jualah yang harus memisahkan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Pak Sunu dan juga Bu Arin sebagai narasumber kita yang luar biasa hari ini. Boleh kasih aplaus lagi dong? Nah, dan juga buat teman-teman yang sudah hadir onsite, luar biasa ya effortnya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang ada di online juga, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di acara BSJ Talk Series yang lain. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di businessincubator.btp atau @bandungtechnopark juga. Kemudian jangan lupa untuk mengunjungi website btptelkomuniversity.ac.id, dan juga boleh teman-teman para pemula ataupun para expert untuk bisa mengetahui informasi yang ada di BTP, boleh juga bergabung di channelnya Bandung Technopark atau juga ada di WhatsApp group di forum Pra-Inkubasi Bandung Technopark. Nah, untuk yang hadir di sini dan juga yang online, untuk semua kegiatan BSJ, insya Allah kita akan selalu memberikan e-certificate yang nanti bisa dikonversikan ke TAK kalian, gitu ya. Jadi silakan isi form kehadiran yang sudah di-share oleh teman-teman di Zoom, ya, silakan. Nah, sekarang kita akan berpisah. Sekali lagi, kita akan bertemu di kegiatan BSJ Talk Series lainnya dengan narsum-narsum yang luar biasa seperti mereka ini. Saya Yuli Rasidah, pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ya, Ibu, hatur nuhun. Bapak.